Swastiastu. Kami dari kampus PGRI Mahdewa ingin mengetahui tentang pengertian Pancasrada. Sebelum Titiang wawancara, Titiang perkenalkan diri dulu. Oke, silakan. Perkenalkan, Postan Titiang IGD Wedagama. Perkenalkan nama saya Iwayan yang Putra. Perkenalkan nama saya Ikada Windu Paramarta. Perkenalkan nama saya Inengah Jumantara. Perkenalkan nama saya Imadea Gadi Putra. Nah, sebelum Titiang meminta wawancara, Titiang ingin mengetahui identitas Bapak. Iya. Sukses. Terima kasih pada adik-adik semua yang hadir pada hari ini dari Universitas PGRI Mahdewa. Tadi sangat menarik sekali, ada keinginan untuk mengetahui lebih dalam terkait dengan ajaran Pancasrada. Nah, sebelum itu Tiang diminta untuk memperkenalkan diri terlebih dahulu. Pastan Titiang Iwayan Eka Saputra, mantan embel-embel nih di belakang nih. S1 Titiang SAG, S2 Titiang MPDH. Titiang mungkin dinas ring kantor Kementerian Agama Kabupaten Badung. Nike dados pengawas guru pendidikan agama Hindu ring sekolah dasar. Petugas ring kecamatan Mengui. Benar mana terkait dengan identitas? Ampun. Ya, dulu semakin terkait dengan apa yang ingin diketahui terkait dengan Pancasrada. Sidang nanti dia akan jawab. Titiang minta apa yang Bapak ketahui tentang pengertian Pancasrada. Pancasrada itu adalah salah satu ajaran dari tatwa atau filsafat yang merupakan salah satu bagian dari kerangka dasar agama Hindu. Pancasrada jelas ini berasal dari bahasa Sanskerta, sudah kita tahu. Panca ini artinya 5. Srada itu bisa diartikan keyakinan, bisa diartikan kepercayaan, sehingga secara etimologi Pancasrada itu artinya 5 macam keyakinan atau kepercayaan. Nah, siapa yang memiliki Pancasrada? Yang jelas itu adalah umat Hindu. Jadi 5 keyakinan, kepercayaan yang diyakini oleh umat Hindu. Itu kurang lebihnya terkait dengan pengertian Pancasrada itu. Secara sederhananya, biar mudah nanti diingat terkait dengan ajaran Pancasrada itu. Ini ada lagi yang mau ditanyakan? Tentang bagian-bagian dari Pancasrada. Oke, nah terkait dengan pengertian tadi kan ada 5 keyakinan. Yang mana saja yang termasuk 5 keyakinan itu? Nah, yang pertama itu ada yang disebut dengan keyakinan terhadap adanya ide Sang Hyang Widi-Wasa. Itu keyakinan kita yang pertama. Yang kedua, bahwa umat Hindu itu yakin terhadap adanya Atma. Yang ketiga, umat Hindu itu yakin percaya terhadap adanya karma pala. Yang keempat, yakin terhadap adanya punarbawa. Yang kelima, tujuan terakhir dari umat Hindu itu keyakinannya adalah yang merupakan tujuan terakhir dari umat Hindu adalah yakin dan percaya terhadap adanya moksa. Itulah 5 keyakinan dari umat Hindu yang mesti dianut oleh umat Hindu yang ada di Nusantara nih, yang ada di Indonesia nih. Ini terkait dengan bagian-bagian. Saya mau bertanya Pak, Terus apa yang Bapak ketahui tentang Brahman? nah, Brahman ini adalah keyakinan kita terhadap adanya ide Sang Hyang Widi-Wasa. Nah, niki mungkin bagi generasi muda sekarang mungkin bertanya-tanya, gimana sih kita meyakini adanya Tuhan? Bagaimanakah kita meyakinkan diri bahwa ide Sang Hyang Widi-Wasa itu ada? Ternyata di dalam ajaran agama itu ada yang disebut dengan ajaran Tripermano. 3 cara atau 3 pengetahuan untuk untuk mengetahui adanya keberadaan atau kebenaran dari ide Sang Hyang Widi-Wasa. Yang pertama itu adanya yang disebut dengan agama Permano. Berarti keyakinan terhadap Tuhan itu bisa
dicari itu di dalam kitab suci agama Hindu, yaitu yang namanya Weda. Nggih, itu ada di dalam kitab Chandogya Upanishad. Itu bunyi slokanya Ekam Ewa Adityam Brahman. Itu artinya kurang lebih bahwa Tuhan hanya satu, tidak ada yang kedua. Yang kedua ada juga di dalam kitab Weda Sanggraha yang bunyinya Eko Narayano Nadwityo Stikascit. Itu juga ada di dalam bait Trisanya yang sering dilantunkan oleh umat Hindu, itu di bait yang keduanya. Itu artinya hanya satu Tuhan, sama sekali tidak ada duanya. Yang ketiga itu ada di Lontar Sutasoma, Bineka Tunggalika Tanhana Dharma Mangruwo. Artinya berbeda-beda tetapi tetap satu, tidak ada dharma yang kedua. Kemudian ada di dalam kitab Rigveda. Rigveda yang merupakan salah satu bagian dari Caturveda kita, yang ada dijelaskan terkait dengan Ida Sang Hyang Widiwasa peradaannya niki. Ekam Satwiprah Bahuda Wadanti Agnim Iyamam Matriswanam Ahu. Yang secara sederhananya artinya Tuhan itu adalah satu, tapi orang bijaksana menyebutkan dengan berbagai nama, dengan banyak nama, sesuai dengan perwujudan yang diinginkan oleh umatnya. Jika ada tadi Agni, Yama dan sebagainya. Itu cara mengetahui, baru satu. Itu ada di agama Permano. Kemudian kalau ada yang mungkin agak ragu-ragu sedikit, kita melangkah lagi ke Anumano Permano. Artinya bahwa kebenaran Tuhan itu bisa kita ketahui melalui pengambilan kesimpulan dari sesuatu yang bersifat nyata. Contoh, di mana ada asap, di situ pasti ada api. Pasti itu. Kemudian yang kedua terkait dengan penciptaan dunia. Coba bayangkan di galaksi Bima Sakti itu ada berbagai planet yang baru diketahui manusia itu kan, kalau tidak salah dulu 9, sekarang eliminasi 1, Plutonya itu ada 8, Merkurius, Venus, Bumi, Mars, Jupiter, Saturnus, Neptunus, Uranus, ya di satu nggih. Itu ada 8. Coba bayangkan planet-planet itu. Kemudian yang menjadi sumbernya adalah matahari. Bisakah manusia menciptakan itu? Tentu kalau manusia mempelajari pasti bisa, mempelajari bisa. Tetapi untuk menciptakan yang namanya itu kayaknya tidak mungkin, mustahil. Nah, siapa yang menciptakan? Adanya kekuatan yang luar biasa. Dan satu lagi, kenapa tidak bersentuhan dari planet-planet ini? Dia jalurnya ada di ini, jalurnya sendiri di dalam mengelilingi matahari ini. Ini sangat luar biasa sekali. Padahal kan kita tidak pernah melihat ada sumbunya, nggih. Tapi itu mengambang, tapi teratur. Coba bayangkan, inilah berarti ada suatu kekuatan. Siapa? Ida Sang Hyang Widiwasa. Manusia tidak mungkin bisa menciptakan itu. Padahal manusia itu kan yang paling sempurna. Tidak mungkin bisa diciptakan oleh manusia. Kalau dipelajari dan menghancurkan, ya kemungkinan besar bisa. Ya. Kemudian yang ketiga yang lebih meyakinkan adalah Prakyasa Permano, bahwa Tuhan itu bisa dirasakan melalui kehadiran beliau di dalam penglihatan kita. Tapi penglihatan ini penglihatan yang niskala, bukan yang skala. Nah, ini gimana caranya? Jelas ini membutuhkan kesucian lahir yang sangat luar biasa untuk bisa merasakan kehadiran beliau, sama seperti Maharsi kita yang terdahulu. Beliau yang menerima kitab suci Weda ini kan luar biasa kesucian. Nah, itu terkait dengan kepercayaan terhadap Ida Sang Hyang Widiwasa atau percaya terhadap adanya Brahman tadi yang kita lihat. Mungkin itu yang bisa yang jelaskan terkait dengan Brahman. Mungkin ada lagi.
tentang apa? Atman ya? Apa yang Bapak ketahui tentang Atman? Atman. Nah, Atman secara etimologi itu kan berasal dari kata an ya. Atman itu bahasa sederhananya itu adalah percikan terkecil dari ide sang yang dewasa yang memberikan sumber kehidupan kepada makhluk hidup. Nah ini pun sebagaimana kita ketahui makhluk hidup itu kan ada tiga, ada yang tumbuhan, ada hewan, ada manusia. Secara garis besarnya dulu, tumbuhan. Nah, atma yang menghidupkan ini pun berbeda juga namanya. Kenapa berbeda? Karena masing-masing ini punya kekuatannya masing-masing. Contoh, yang tumbuhan, ini atma yang menghidupkan tumbuhan ini disebut dengan stawara. Stawara namanya, atma yang menghidupkan tumbuhan istawara pasti. Supaya bisa dibedakan. Yang kedua, binatang itu atma yang menghidupkan binatang, tubuh binatang itu namanya janggama. Kemudian atma yang menghidupkan manusia itu namanya jiwatma. Oke. Nah, terkait dengan atma ini ada di dalam kitab suci Bhagavad Gita, bahwa sifat atma itu ada kalau tidak salah berapa nih? Yang pertama itu ada namanya Acodia, bahwa atma itu tidak bisa dilukai oleh senjata. Atma itu tidak bisa dilukai, dia tidak pernah mati atma itu. Kemudian ada namanya Adahya, tak terbakarkan oleh api. Ada yang namanya Akledia, tidak terkeringkan oleh angin. Acesya, tak terbasahkan oleh air. Ada Nitya, itu artinya abadi. Kemudian Sarwagata, di mana-mana ada. Stanu itu tak berpindah-pindah. Acala artinya tidak bergerak. Kemudian Sanatana itu artinya selalu sama. Kemudian ada Awiyakta, itu artinya tak terlahirkan. Acintya itu tak terpikirkan. Kemudian Awikara, tak berubah dan tak tak berubah, artinya sempurna, tidak laki-laki tidak perempuan. Itu beberapa sifat atman, sangat luar biasa nih sekarang. Berarti atman itu tidak akan pernah mati. Yang mati dalam diri kita hanyalah raga kita, tubuh kita, tapi atma dia akan mengalami, kalau belum dia menyadari tentang jati dirinya, dia akan tetap terlahir kembali sampai dia menyadari dirinya bahwa dia berasal dari Tuhan. Itu baru nanti akan mencapai tujuan yang terakhir, yaitu moksa dalam daging. Mungkin itu yang bisa saya jelaskan terkait dengan atman. Mungkin ada lagi? Ya, saya ingin bertanya, apa sih yang dimaksud dengan karma pala? Nah, ini sangat luar biasa, Setelah Tuhan menciptakan makhluk hidup dengan atman, tentunya makhluk hidup ini kan dia tidak diam, pasti bergerak. Sira sane kayun diam niki, teman diam niki, dan teman ngondengil kan niki di kamar kan, teman senang nawitan. Nah, pasti bergerak. Dari hasil berkarma, dari hasil bergerak, dari hasil berperilaku ini, maka timbullah yang namanya hasil. Setiap gerakan, setiap tingkah laku itu pasti akan menghasilkan. Inilah yang ada di dalam konsep karma pala. Karma itu perbuatan, pahala itu adalah hasil. Berarti karma pala itu adalah hasil dari perbuatan kita. Kapan kita menerima hasil perbuatan ini? Di dalam agama Hindu ini sangat luar biasa sekali. Selama kita masih belum mencapai yang namanya tujuan terakhir, karma pala itu akan terus mengejar kita. Ada yang namanya sancita karma pala. Sancita, dulu kita berbuat tapi belum habis kita nikmati hasilnya. Hasilnya ini akan kita nikmati pada kehidupan sekarang.
prarabdo, namanya prarabdo nggih. Prarabdo karma pala itu hasilnya kita berbuat sekarang, hasilnya kita juga terima pada kehidupan sekarang. Contoh, seorang pencuri yang terpergok mencuri napi niki barang-barang nggih. Kemudian dilihat oleh massa. Massa ini menangkap, mungkin menyerahkan kepada kepolisian. Kemudian nanti pihak kepolisian membawa ke pengadilan, pengadilan menjatuhkan vonis di penjara. Niki artinya sekali tabio niki. Kalau prarabdo karma palo sekali tabio, sekarang berbuat, sekarang kita makan tabio, sekarang terima lalahnya gitu. Kemudian ada lagi satu yang namanya kriya mano karma palo. Sekarang kita berbuat belum habis, kita nikmati hasilnya. Nika nanti bisa hasilnya kita nikmati pada kehidupan yang akan datang. Contoh pun niki, kita kan tidak tahu kehidupan kita yang dulu. Padahal kita sudah pernah berbuat dulu, tapi belum habis kita menikmati sekarang. Mudah ada nak sing megai niko bisa sugih. Mudah nak jani bisa megai niko jag luar biasa ya megai, ternyata perekonomiannya tidak maju-maju. Ini tidak terlepas dari karma kita pada kehidupan yang lalu. Makanya kita tidak usah menyesal terkait dengan apapun. Sekarang kan banyak yang lihat nika generasi muda mengambil jalan pintas karena merasa sudah putus asa, mengambil tindakan yang tidak benar. Itu bunuh diri itu kan namanya, kalau di ini kan ulah pati nggih. Ulah pati niku sangat dilarang. Sangat dilarang ulah pati niku. Karena kita belum tercatat untuk menghadap yang kuasa, tapi kita sudah memberanikan diri untuk menghadap, itu kan sudah luar biasa nih. Kita tidak akan terima di kehidupan itu, di kehidupan itu tidak akan diterima. Itu salah besar nih. Mari kita meyakini, mari kita apa yang kita dapat sekarang tidak terlepas dari apa yang kita sudah perbuat pada kehidupan yang lalu. Hanya butuh kesabaran, sabar dan yakin Tuhan tidak akan memberikan cobaan yang melebihi dari kemampuan dari umatnya. Yakin nih. Jadi perlu yang tekankan kepada generasi muda agar tidak berbuat hal yang tidak bagus. Contohnya bukan hanya bunuh diri, lari ke narkoba, itu sudah tidak benar nih. Lari ke obat-obatan yang terlarang itu sudah benar-benar keblinger nih. Ingat nih apa yang kita jalani sekarang itu adalah apa yang kita sudah perbuat pada kehidupan yang terdahulu. Kita harus bertanggung jawab. Sebagai seorang kesatria kita harus bertanggung jawab apa yang kita lakukan dahulu. Mari kita sekarang pupuk perbuatan baik untuk kehidupan kita ke masa yang akan datang. Bukan hanya setelah kita meninggal, tapi kita pupuk perbuatan baik. Yakin kalau kita sudah memupuk perbuatan baik nih, pasti Tuhan tidak akan pernah karena beliau sudah memberikan hukum merta. Beliau sebenarnya tidak turut campur terkait dengan itu. Beliau sudah memberikan hukum nih. Kini kalman. Karena beliau sudah menetapkan hukum merta. Dan hukum sebab akibat kausalitas nih kiasan. Nikat yang tekankan itu jangan pernah berputus asa walaupun apa yang terjadi dalam kehidupan ini. Ini tidak terlepas dari karma kita, karma pala kita. Mungkin itu yang bisa tiang berikan penjelasan terkait dengan karma pala. Dan malah Niki Pak yang takon napi yang dimaksud dengan punar bau. Nah, ini punar bau. Ini sangat menarik sekali Agama Hindu niki sangat luar biasa sekali, bahwasannya ternyata hidup sekali ini tidak cukup untuk mencapai tujuan tertinggi kayaknya karena itu sangat luar biasa, membutuhkan jenano yang sangat luar biasa, membutuhkan kemampuan yang sangat luar biasa untuk mencapai yang namanya moksa. Nah, punarbawa niki adalah terkait dengan kelahiran kembali untuk memperbaiki diri. Kelahiran kita ini. Nah, terkait dengan kelahiran ini ada disebutkan di dalam kitab suci terkait dengan sorga ciuta dan neraka ciuta. Apa sih sorga ciuta ini? Apa sih neraka ciuta ini? Nah, karma pala di dalam ajaran agama Hindu adalah sifatnya mutlak.
Berarti perbuatan jahat dengan perbuatan baik itu akan mendapatkan hasilnya. Contoh, contohkan secara nyata nih. Terkait misalkan di dalam kehidupan kita berbuat 10. Oke, berbuat 10, kita berbuat baik 8, berbuat jahat kita 2. Berarti neraka akan kita dapatkan terlebih dahulu. Ingat, surga dan neraka ini hanyalah tempat sementara, penjara sementara, gitulah. Kalau surga kita gambarkan sebagai penjara yang sangat bagus, kemudian neraka itu adalah penjara yang sangat buruk. Yang bagus, buruk, karena tujuan tertinggi kita bukan di surga neraka, tapi ada yang lebih tinggi yang namanya moksa nih. Konsepnya seperti ini. Oke. Kemudian terkait dengan ini, apakah dapat penghukuman? Iya. Kalau kita 2 berbuat jahat, berarti kita ke neraka dulu untuk dihukum. Setelah itu kita dipindahkan ke surga. Nah, dari surga ini maka adalah yang namanya kelahiran, yang disebut dengan surga cipta. Bagaimana ciri-cirinya? Ciri-cirinya gimana? Terlihat secara fisik dia sehat. Nggih, sehat nggih. Seperti adik-adik niki semua sehat. Nika ciri utamanya, fisiknya sehat, bisa berpikir dengan sesuai dengan yang namanya manusia lah, yang punya hidup. Ini namanya sudah kelahiran dari surga. Kemudian terkait dengan neraka, sama. Kita berbuat 10, anggap di dalam kehidupan kita berbuat jahat 8, berbuat baik 2. Kita ke surga dulu menjalani hukuman, kemudian itu baru kita di neraka. Nah, setelah selesai menjalani hukum neraka, lahirlah kita untuk perbaiki diri. Ciri-cirinya gimana? Bisa kita lihat secara fisik, mungkin bukan ini ya, tapi ada ciri-ciri yang kekurangan. Misalkan ada yang lihat kita kekurangan mentalnya, gila, bisa kita lihat di sana ciri-ciri ininya. Dan banyak lagi yang minus lah, yang kurang kita lihat dari itu. Itulah ciri-ciri terkait dengan kelahiran ini. Nah, di dalam kitab Sarasa Muscaya, di sana dijelaskan bahwa lahir menjadi manusia itu sangatlah utama, karena kita memiliki kelebihan dalam hal berpikir. Oleh karena itu, dengan pikiran ini, marilah kita lebur perbuatan jahat ini dengan jalan berbuat baik. Karena kita tinggal lagi selangkah aja ini, biar tidak turun grade kita untuk menjadi makhluk hidup yang lebih rendah dari kita. Contoh, jadi binatang atau jadi tumbuhan. Karena menjadi manusia ini grade kita sudah tinggi sekali nih. Tinggal lagi sedikit saja. Ya, tetapi karena mungkin kita tidak pernah menyadari, kita tidak pernah mensyukuri bahwa kita lahir jadi manusia ini sangatlah utama. Kadang orang kan menyia-nyiakan, seperti yang katakan tadi. Lebay lah, ada masalah sedikit sudah mau bunuh diri, ada masalah sedikit sudah lari ke narkoba, lari ke miras. Itu kan sudah tidak mensyukuri hidup namanya. Inilah kita syukur hidup ini dengan belajar agama, belajar pengetahuan, karena ini saling membutuhkan. Pengetahuan tanpa agama buta, agama tanpa pengetahuan lumpuh, kan begitu ada orang yang ini terkait dengan itu. Mohon itu kita cermati sebagai generasi muda, bahwa kelahiran ini sangatlah utama nih. Mari kita perbaiki diri melewat jalan Punarbawa untuk mencapai yang namanya tujuan tertinggi dari umat Hindu, kelepasan yang abadi, kebahagiaan yang abadi ini. Supaya kita tidak merasakan lagi penderitaan di dunia. Merasa tidak menderita? Jelas menderita. Kita punya perut. Kalau lapar menderita enggak? Pasti menderita. Niki kan salah satu contoh, niki perut nih. Perut kalau sudah lapar menderita. Ini sing pedih, tapi ya. Nah, nika. Mungkin itu yang terkait dengan Punarbawa. Mungkin ada yang lagi yang ingin ditanyakan. Nah, ini terakhir pertanyaannya ke Bapak. Apa yang Bapak ketahui tentang moksa? Oke, moksa walaupun Ditjang tidak pernah ya terkait dengan, tapi secara teori, secara ajaran itu ada moksa. Moksa itu adalah tujuan terakhir dari tujuan tertinggi dari umat Hindu. Ini sangat luar biasa nih. Tadi sudah dia katakan bukan surga, bukan neraka tujuan terakhir, tapi tujuan terakhir adalah moksa. Kebahagiaan
yang kekal dan abadi. Ya, moksa kebahagiaan yang kekal. Itu pengertian yang sederhana supaya mudah untuk kita ingat. Nah, moksa itu kalau menurut teorinya Nike ada yang disebut dengan jiwan mukti. Jiwan mukti itu moksa yang dicapai oleh manusia semasih hidup. Semasih hidup bisa kita mencapai moksa nih, kebahagiaan luar biasa. Tapi tadi setelah melalui proses yang sangat luar biasa nih, nggih. Contoh dari proses-proses caturasrama itu sudah kita lalui, Brahmacari, Grihasto, Wanaprasto, Biksu. Ini sudah melalui proses yang sangat luar biasa. Yang kedua ada namanya moksa yang kedua nih adimoksa. Nggih, adimoksa itu bersatunya atma dengan ide sang yang dewasa itu dengan meninggalkan badan wadang, artinya badan kasar. Tapi secara niskala atma beliau sudah benar-benar menyatu dengan Tuhan. Tidak lagi dia ke surga dan neraka, sudah menyatu. Tapi ini sangat luar biasa. Untuk mencapai ini udah tingkatan sangat luar biasa prosesnya. Baterainya habis. Kemudian yang ketiga itu ada namanya paramamoksa. Ini luar biasa nih. Artinya jiwa dan raga itu sudah menyatu dengan ide sang tanpa meninggalkan bekas sama sekali. Oke, udah menyatu niki boilang beces gitu kan ada niki. Niki luar biasa, tingkat tinggi niki, sampun tingkat tinggi ajaran jenengannya. Nah, apapun yang ada di dunia ini kan tidak ada yang tidak mungkin. Nggih, tidak ada yang tidak mungkin. Semua mungkin ternyata. Pasti Tuhan memberikan ini agar kita mau berusaha secara keras untuk mencapai tujuan yang terakhir. Pasti akan tercapai. Tapi dengan jalan itu. Kalau di ini kan ada dengan jalan catur marga. Ada bakti marga, ada karma marga, ada jenana marga, ada raja marga yoga. Dengan bakti, dengan berkarma, dengan pengetahuan, belajar pengetahuan, raja niki dengan yoga semadi atau yoga semadi, itu kita bisa mencapai yang namanya Tuhan. Tapi itu namanya berproses, bukan hanya 1 kali 2 kali, enggak, itu ada prosesnya. Mungkin itu yang bisa jelaskan terkait dengan ajaran Pancasila. Nah, pesan Piang sebagai generasi muda, marilah kita terkait dengan ajaran Pancasila ini kita lekatkan pada hati, pada diri kita masing-masing sebagai umat Hindu. Inilah keyakinan kita. Kita tahu besok lusa ada teman-teman dari umat lain menanyakan tentang keyakinan supaya kita bisa menjelaskan terkait dengan ajaran Pancasila. Minimal lah ini. Inilah keyakinan kita, biar bisa kita jelaskan terkait dengan 5 keyakinan dan oleh umat ini. Supaya kita tidak bengong, kilang-kilang apa keyakinan kita tidak tahu. Minimal kita tahu, kita bisa praktekkan nanti di dalam kehidupan dari masing-masing adik-adik ini, baik di rumah, dalam pergaulan di rumah, di keluarga, di masyarakat. Kita bisa nanti memberikan istilahnya teladan pada teman-teman, pada adik-adik kita terkait dengan ini. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan pada adik-adik mahasiswa. Ya, itu aja pertanyaan dari kami. Terima kasih atas mewawancarai tentang pengertian Pancasrada. Terima kasih untuk Bapak Hiro Wayanika. Terima kasih. Terima kasih kembali. Yang sangat senang sekali kalau ada generasi muda yang punya pemikiran yang kritis terkait dengan ajaran agama ini. Marilah kita sering-sering sharing lah terkait dengan agama ini. Karena bagaimanapun kita sebagai generasi muda Hindu punya kewajiban moral. Bagaimana kita bisa memberikan pencerahan kepada adik-adik kita tentunya nanti terkait dengan ajaran Hindu. Ini sangat penting sekali.
Nggih, niki adik mahasiswa nggih. Tiang mengucapkan terima kasih juga niki terkait dengan kehadiran dari adik-adik niki sudah mau istilahnya tergerak untuk lebih mengetahui mendalam tentang keyakinan kita di dalam agama Hindu. Nggih. Itu saja yang tutup untuk Ramasan. Salam.